Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara panas dan lembab Bali menyambut Vina begitu ia melangkahkan kaki keluar dari terminal kedatangan. Campuran aroma dupa, bunga Kamboja, dan garam dari laut yang tak terlihat langsung memenuhi indranya, sebuah sambutan khas Pulau Dewata yang selalu berhasil membuatnya tersenyum. Di sampingnya, Ibu Ningsih, ibu mertuanya, merapikan letak kacamatanya sambil mengipasi wajah dengan sebuah brosur wisata. Wajahnya yang biasanya tegas kini dihiasi senyum puas. Senyum itu, pikir Vina, adalah berkat dirinya. Seluruh perjalanan ini, dari tiket pesawat kelas bisnis hingga villa mewah dengan kolam renang pribadi yang akan mereka tinggali, semuanya adalah hadiah dari Vina untuk mertua dan suaminya, Arfian, yang sudah lebih dulu berada di Bali untuk urusan pekerjaan. Benar-benar surga dunia, desis Ibu Ningsih, matanya berbinar menatap langit biru cerah. Kamu memang menantu terbaik, Vina. Ibu tidak tahu harus berterima kasih seperti apa. Arfian sungguh beruntung memilikimu. Vina hanya tersenyum tipis, sebuah gestur tulus yang ia berikan setiap kali ibu mertuanya melontarkan pujian. Sejak menikah dengan Arfian setahun yang lalu, Vina tidak pernah menerima perlakuan lain selain kebaikan dari Ibu Ningsih. Wanita itu memperlakukannya seperti anak sendiri, selalu membelanya, selalu memujinya di depan keluarga besar, dan selalu memastikan Vina merasa diterima. Terkadang, perhatian itu terasa sedikit berlebihan, namun Vina menganggapnya sebagai bentuk kasih sayang tulus dari seorang ibu yang kini hanya memiliki Arfian sebagai putra satu-satunya. Kekayaan warisan yang Vina miliki dari orang tuanya tidak pernah tampak menjadi masalah. Malah, Ibu Ningsih sering berkata bahwa status sosial tidak penting, yang terpenting adalah kebahagiaan Arfian. Seorang pria lokal berbadan tegap dengan seragam polo biru, menghampiri mereka sambil membawa papan bertuliskan nama Vina. Dia adalah sopir pribadi yang sudah Vina sewa, untuk menemani mereka selama di Bali. Dengan sigap, pria itu mengambil alih 2 koper besar mereka, dan menuntun mereka menuju mobil hitam mewah yang sudah menunggu di area penjemputan. Selama perjalanan menuju area Seminyak, tempat villa mereka berada, Ibu Ningsih tidak berhenti berceloteh. Ia menunjuk ke setiap pura kecil di pinggir jalan, mengomentari para turis yang lalu lalang, dan merencanakan semua tempat yang ingin ia kunjungi bersama Vina sebelum Arfian menyelesaikan pekerjaannya lusa. Kita harus ke Tanah Lot, Vina. Lalu kita juga harus mencoba makan malam di Jimbaran. Ibu lihat di internet, tempatnya romantis sekali di pinggir pantai. Dan tentu saja, kita harus belanja oleh-oleh. Ibu sudah siapkan daftar panjang untuk keluarga di Jakarta, ujarnya penuh semangat. Vina mengangguk setuju pada setiap usulan. Ia merasa bahagia melihat ibu mertuanya sebahagia itu. Ia ingin melakukan segalanya untuk membuat keluarga barunya nyaman, untuk membuktikan bahwa meskipun ia datang dengan kekayaan yang melimpah, ia tetaplah seorang istri dan menantu yang berbakti. Ia ingin Arfian bangga padanya. Villa yang mereka masuki benar-benar melampaui ekspektasi. Bangunan 2 lantai dengan arsitektur modern tropis itu memiliki 4 kamar tidur, ruang tamu terbuka yang langsung menghadap ke kolam renang biru jernih, dan sebuah taman rimbun yang dipenuhi bunga heliconia dan Kamboja. Ibu Ningsih berjalan berkeliling dengan mulut sedikit terbuka, jemarinya menyentuh permukaan meja kayu jati dan ukiran batu di dinding. Ini luar biasa, Vina. Benar-benar seperti istana, katanya, suaranya terdengar tulus. Ia kemudian berhenti di depan sebuah tangga kayu melingkar yang menjadi pusat perhatian di ruang utama. Ia menatap tangga itu cukup lama, senyum di wajahnya perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi yang sulit diartikan. Kenapa, Bu? Tanya Vina, mendekat. Ibu Ningsih menoleh, senyumnya kembali terkembang, namun matanya menyeratkan kesedihan yang dibuat-buat. Tidak apa-apa, sayang. Hanya saja, tangga ini indah sekali, tapi ibu jadi teringat almarhumah Salma. Jantung Vina sedikit berdebar setiap kali nama itu disebut. Salma, istri pertama Arfian. Vina tidak pernah bertemu dengannya, hanya melihat dari beberapa foto lama yang disimpan Arfian. Seorang wanita cantik dengan senyum lembut yang meninggal dunia 2 tahun sebelum Vina bertemu Arfian. Cerita yang Vina tahu adalah sebuah tragedi murni. Salma terpeleset dan jatuh dari tangga di rumah mereka. Sebuah kecelakaan rumah tangga yang merenggut nyawanya dan meninggalkan duka mendalam bagi Arfian dan Ibu Ningsih. Kasihan dia, lanjut Ibu Ningsih, suaranya kini bergetar dramatis. Jatuh dari tangga yang tidak sebesar ini saja bisa fatal. Kamu harus selalu hati-hati ya, Vina. Jangan ceroboh sepertinya. Ibu tidak bisa membayangkan jika Arfian harus kehilangan lagi. Vina menelan ludah,
merasakan sentuhan dingin di lengannya meskipun udara terasa panas. Ia mengangguk pelan. Iya, Bu. Vina akan selalu hati-hati. Nasihat itu terdengar seperti peringatan. Namun, Vina segera menepis pikiran aneh itu. Tentu saja Ibu Ningsih hanya khawatir. Ia sudah kehilangan satu menantu karena kecelakaan serupa, wajar jika ia menjadi lebih protektif. Setelah beristirahat sejenak, sesuai rencana Ibu Ningsih, mereka memutuskan untuk langsung pergi berbelanja oleh-oleh. Vina ingin menolaknya dengan halus, menyarankan agar mereka melakukannya esok hari saja. Namun semangat ibu mertuanya begitu membara hingga ia tidak tega. Mereka kembali masuk ke dalam mobil, menuju sebuah pusat oleh-oleh terbesar di kawasan Kuta. Tempat itu adalah sebuah gedung raksasa yang riuh, penuh dengan ribuan jenis barang, mulai dari kaos, kain Bali, kerajinan perak, hingga aneka camilan. Ibu Ningsih tampak seperti anak kecil di toko permen. Ia mengambil keranjang belanja besar dan mulai memasukkan barang apa saja yang menarik perhatiannya. Ia mengambil 10 potong kain pantai, puluhan gantungan kunci, beberapa set aromaterapi, dan setumpuk kaos bertuliskan Bali. Setiap kali ia mengambil barang, ia akan menoleh pada Vina sambil tersenyum. Ini untuk Tante Ratih, ini untuk sepupumu, Dian. Oh, yang ini pasti disukai oleh tetangga kita. Vina hanya mengikuti dari belakang, mendorong troli yang semakin berat. Ia tidak keberatan sama sekali. Ia senang bisa memberikan kebahagiaan ini. Sesekali ia juga mengambil beberapa barang untuk dirinya dan Arfian. Setelah hampir 2 jam berkeliling, troli mereka sudah penuh sesak. Mereka akhirnya menuju ke antrean kasir yang panjang. Astaga, banyak sekali belanjanya. Maaf ya, Vina, jadi merepotkanmu, kata Ibu Ningsih, berpura-pura merasa tidak enak. Tidak apa-apa, Bu. Vina senang kok, jawab Vina tulus. Saat giliran mereka tiba, seorang kasir muda menyambut mereka dengan senyum ramah. Gadis itu memiliki pin nama bertuliskan, Kadek. Matanya tampak lelah, mungkin karena harus melayani ratusan pelanggan sejak pagi. Kadek mulai memindai barang-barang mereka satu persatu dengan cekatan. Tumpukan belanjaan itu begitu tinggi, hingga hampir menutupi pandangan Vina dari ibu mertuanya yang berdiri di sisi lain meja kasir. Vina mengeluarkan kartu kreditnya dari dompet, siap untuk membayar. Saat itulah ia menyadari ada yang aneh dengan Kadek. Tangan gadis itu sedikit gemetar saat memindai sebuah patung kayu. Matanya beberapa kali melirik cemas ke arah Ibu Ningsih, lalu dengan cepat kembali menatap layar komputernya. Vina mengira gadis itu mungkin hanya kelelahan atau gugup. Totalnya jadi Rp9.700.000, kata Kadek dengan suara pelan. Vina mengangguk dan menyerahkan kartunya. Saat Kadek mengambil kartu itu, jemarinya terasa dingin. Ketika ia mengembalikan kartu beserta struk belanja, ia sengaja mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, seolah-olah hendak mengatakan sesuatu tentang poin belanja. Namun, yang keluar dari bibirnya adalah bisikan yang sangat pelan, cepat, dan penuh dengan nada ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Hati-hati dengan ibu mertuamu itu, bisiknya, matanya menatap lurus ke mata Vina, menyiratkan permohonan agar Vina mengerti. Sembunyilah di mobil saat dia ke toilet, nanti kamu akan tahu sesuatu yang mengejutkan. Setelah berbisik, Kadek langsung menegakkan tubuhnya, kembali memasang senyum kasir yang kaku, dan berkata dengan suara normal, "Terima kasih sudah berbelanja. Selamat menikmati liburannya." Vina berdiri membeku. Jantungnya serasa berhenti berdetak sesaat sebelum kembali berdentam dengan kecepatan gila. Darahnya seolah surut dari wajahnya. Bisikan itu begitu nyata, begitu mendesak. Ia menatap Kadek, mencoba mencari tanda bahwa gadis itu hanya bercanda. Namun yang ia lihat hanyalah sorot mata yang penuh dengan ketakutan tulus. Di seberang sana, Ibu Ningsih sedang sibuk mengawasi para staf yang memasukkan belanjaan mereka ke dalam kantong-kantong besar, sama sekali tidak menyadari interaksi singkat yang baru saja terjadi. Dunia di sekitar Vina seolah berputar. Suara riuh para pengunjung, pengumuman dari pengeras suara, semuanya terdengar berdengung di telinganya. Hanya ada satu hal yang bergema di kepalanya, diulang-ulang seperti kaset rusak. Hati-hati dengan ibu mertuamu itu. Kalimat itu menusuknya, meruntuhkan citra sempurna yang selama ini ia bangun tentang wanita itu, dan menanamkan sebutir benih keraguan yang dingin dan mengerikan di dalam hatinya. "Vina, kamu kenapa? Sayang, kok melamun?" Suara Ibu Ningsih yang lembut menyentakkan Vina dari keadaan bekunya. Ia mengerjap, mencoba mengembalikan fokusnya. Di hadapannya, ibu mertuanya berdiri dengan ekspresi khawatir yang tampak begitu tulus. Vina berusaha keras untuk tersenyum, berharap senyumnya tidak terlihat sekaku yang ia rasakan. "Ah, tidak apa-apa, Bu. Hanya sedikit lelah saja.
Mungkin karena penerbangan tadi, jawabnya, suaranya sedikit serak. Ia berharap alasannya terdengar masuk akal. Ibu Ningsih mengulurkan tangan dan menyentuh dahi Vina dengan punggung tangannya, sebuah gestur keibuan yang biasa ia lakukan. Oh, kasihan menantu ibu. Ya sudah, setelah ini kita langsung kembali ke villa ya, kamu bisa istirahat. Biar stafnya saja yang membawa belanjaan ini ke mobil. Vina mengangguk, lidahnya terasa keluh. Setiap sentuhan dan kata-kata penuh perhatian dari Ibu Ningsih kini terasa berbeda. Ada lapisan baru yang menyelimutinya, sebuah lapisan sinis yang dingin, dampak dari bisikan singkat dari gadis kasir tadi. Vina melirik ke arah meja kasir, berharap bisa bertemu pandang lagi dengan Kadek. Namun gadis itu sudah sibuk melayani pelanggan lain, wajahnya tertunduk seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Apakah ini semua hanya sebuah lelucon kejam? Atau mungkin gadis itu salah orang? Vina mencoba mencari penjelasan rasional di dalam kepalanya yang mulai terasa pening. Mungkin ada pelanggan lain sebelum dirinya yang punya masalah dengan mertuanya, dan Kadek mengira Vina adalah orang itu. Atau mungkin Kadek adalah tipe orang iseng yang suka menakut-nakuti turis. Logikanya berteriak bahwa tidak mungkin Ibu Ningsih, wanita parubaya yang selama ini begitu memanjakannya, adalah seseorang yang harus ia waspadai. Wanita yang selalu memastikan Vina makan dengan baik, yang memberinya resep masakan kesukaan Arfian, yang membelanya saat ada kerabat jauh yang menyindir Vina karena belum juga hamil. Itu tidak masuk akal. Namun, hatinya, instingnya, mengatakan hal yang berbeda. Sorot mata Kadek yang penuh teror itu terlalu nyata untuk sebuah lelucon. Getaran di tangannya saat menyerahkan kartu kredit Vina terasa begitu jelas. Peringatan itu terasa personal dan mendesak. Dan tiba-tiba, kepingan-kepingan puzzle aneh mulai berkelebat di benak Vina. Cara Ibu Ningsih yang terlalu sering mengungkit kematian Salma, dengan detail yang seolah sudah dihafal di luar kepala. Cara wanita itu yang terkadang menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan saat Vina sedang tertawa bersama Arfian. Kecemburuan halus yang terkadang tersirat saat Arfian lebih mementingkan Vina. Vina selalu menepisnya sebagai paranoia, sebagai perasaan tidak aman seorang menantu baru. Tapi bagaimana jika itu semua bukan paranoia? Ayo, sayang. Kita duduk dulu di sana sambil menunggu mobilnya disiapkan. Ajak Ibu Ningsih, menunjuk ke sebuah kafe kecil di dekat pintu keluar. Vina hanya bisa mengikuti. Mereka duduk di sebuah meja kecil. Ibu Ningsih memesan 2 es teh lemon, masih dengan senyumnya yang ramah. Vina hanya diam, jemarinya terasa dingin. Ia mencoba mempelajari wajah ibu mertuanya, mencari celah, mencari tanda kebohongan di balik rutan halus di sudut matanya, di balik bibir yang selalu tersenyum. Namun ia tidak menemukan apa-apa. Wajah itu adalah wajah yang ia kenal, wajah seorang ibu yang penuh kasih. Apakah ia sudah gila karena lebih mempercayai bisikan orang asing daripada perlakuan baik yang ia terima selama setahun penuh? Kamu benar-benar pucat, Vina, kata Ibu Ningsih lagi, memecah keheningan. Apa perlu kita mampir ke apotek untuk membeli vitamin? Tidak usah, Bu. Nanti juga baikan setelah istirahat, jawab Vina secepat mungkin. Ia tidak mau perhatian ini berlanjut. Semakin Ibu Ningsih bersikap baik, semakin Vina merasa tercekik oleh kebingungannya. Kemudian, Ibu Ningsih melakukan sesuatu yang membuat jantung Vina berdebar kencang. Ia meletakkan gelasnya dan berkata, "Kamu tunggu di sini sebentar ya, sayang." Perut ibu tiba-tiba terasa tidak enak. Ibu mau ke toilet sebentar. Jangan kemana-mana. Ini dia. Momen yang disebutkan oleh Kadek. Sembunyilah di mobil saat dia ke toilet. Kalimat itu kini bukan lagi sekadar gema, melainkan sebuah instruksi yang mendesak. Vina menatap punggung ibu mertuanya yang berjalan menjauh menuju area toilet di ujung koridor. Sekarang adalah saatnya. Ia harus membuat pilihan. Pilihan pertama, tetap duduk di sini, menunggu Ibu Ningsih kembali, dan menganggap peringatan tadi sebagai angin lalu. Hidupnya akan kembali normal. Liburan mereka akan berlanjut. Hubungannya dengan mertuanya akan tetap harmonis. Namun, benih keraguan itu akan selamanya tertanam di sana, tumbuh dalam gelap, meracuni setiap interaksi mereka di masa depan. Ia akan selamanya bertanya-tanya, bagaimana jika? Pilihan kedua, melakukan apa yang dikatakan gadis kasir itu. Mengambil risiko terlihat bodoh, paranoid, dan tidak sopan dengan menyelinap ke mobil. Ada kemungkinan besar ia tidak akan menemukan apa-apa. Ibu Ningsih akan kembali dari toilet, tidak menemukan Vina, lalu panik mencarinya. Ketika Vina akhirnya muncul dari persembunyiannya, ia harus mencari alasan yang sangat kuat. Hubungannya dengan Ibu Ningsih mungkin akan menjadi canggung. Namun, ada kemungkinan kecil, sangat kecil, bahwa peringatan itu benar. Dan jika itu benar,
maka pilihannya bukan lagi tentang kecanggungan, melainkan tentang keselamatan. Vina menatap ke arah pintu keluar. Ia bisa melihat mobil hitam mereka sudah terparkir di lobi, sopir sedang berdiri di sampingnya. Lalu ia menatap kembali ke arah toilet. Pintu itu tertutup. Ibu Ningsih ada di baliknya. Wajah Kadek yang ketakutan kembali terlintas di benaknya. Lalu wajah Salma dari foto, tersenyum tanpa beban, tidak menyadari takdirnya. Lalu tatapan aneh Ibu Ningsih saat melihat tangga di villa. Tiba-tiba, Vina tidak bisa lagi mengabaikan instingnya. Rasa takut yang dingin dan tajam mengalahkan logikanya. Ia harus tahu. Apapun risikonya, ia harus tahu. Dengan gerakan yang terasa seperti dalam gerakan lambat, Vina berdiri. Tangannya sedikit gemetar. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang menggila. Ia berjalan meninggalkan kafe, bukan ke arah toilet, melainkan ke arah pintu keluar. Ia mencoba berjalan dengan santai, seolah ia hanya ingin mencari udara segar. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai marmer itu berusaha menahannya. Ia merasa semua mata tertuju padanya, padahal tidak ada satupun yang peduli. Begitu melewati pintu kaca otomatis dan merasakan hembusan udara luar yang panas, ia mempercepat langkahnya. Ia memberi isyarat kecil pada sopir, yang mengira Vina dan mertuanya sudah siap untuk pergi. Pria itu dengan sigap membukakan pintu belakang untuknya. "Ibu masih di dalam, Pak. Saya tunggu di mobil saja," kata Vina. Suaranya terdengar lebih tenang dari yang ia duga. Sopir itu mengangguk mengerti dan kembali ke posisinya di dekat pintu pengemudi, memberikan Vina privasi. Begitu pintu tertutup, Vina tidak membuang waktu. Ia tidak duduk di kursi. Dengan gerakan cepat, ia merangkak ke lantai mobil di barisan belakang. Tumpukan kantong belanjaan yang besar sudah diletakkan di sana oleh staf toko. Vina menyelinap di antaranya, menarik beberapa kain pantai yang baru mereka beli untuk menutupi tubuhnya. Ruang itu sempit dan pengap. Aroma kain baru yang apek memenuhi hidungnya. Ia berbaring di sana, dalam posisi yang sangat tidak nyaman, dengan kegelapan yang hanya diselingi oleh sedikit cahaya dari jendela. Seluruh tubuhnya tegang. Jantungnya berdebar begitu keras, hingga ia yakin sopir di luar bisa mendengarnya. Ia merasa sangat bodoh. Seorang wanita dewasa, seorang istri, bersembunyi di lantai mobilnya sendiri, karena bisikan seorang kasir yang tidak ia kenal. Ini gila. Ini benar-benar gila. Ia mulai menghitung detik dalam kepalanya. 1, 2, 3. Setiap detik yang berlalu terasa seperti 1 menit. Ia membayangkan Ibu Ningsih keluar dari toilet, tidak menemukannya di kafe, dan mulai panik. Ia membayangkan namanya dipanggil melalui pengeras suara. Malu dan paranoia berperang di dalam dirinya. Ia hampir saja menyerah dan keluar dari persembunyiannya, ketika keheningan dipecahkan oleh suara pintu mobil yang terbuka. Bukan pintu belakang tempatnya bersembunyi, melainkan pintu penumpang depan. Vina menahan napas, seluruh tubuhnya menegang. Ia berdoa dalam hati agar itu adalah Ibu Ningsih, agar wanita itu hanya ingin meletakkan tasnya, dan agar semua ini hanyalah kesalahpahaman besar. Namun keheningan yang menyusul terasa aneh. Tidak ada suara tas diletakkan, tidak ada suara pintu ditutup kembali. Hanya keheningan yang menegangkan. Vina menunggu, dalam kegelapan yang pengap, menunggu sesuatu yang ia sendiri tidak tahu apa. Dan ketakutan terbesar dalam hidupnya baru saja akan dimulai. Keheningan di dalam mobil terasa padat dan berat, menekan Vina dari segala arah. Setiap detik yang merayap terasa seperti 1 jam yang menyiksa. Ia berbaring meringkuk di lantai mobil, ditutupi oleh kain-kain Bali yang baru dibeli, dengan aroma cat sablon yang menyengat hidung. Posisi tubuhnya mulai terasa sakit, siku kanannya menekan sesuatu yang keras, mungkin salah satu souvenir kayu. Tapi rasa tidak nyaman fisik itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan badai paranoia dan ketakutan yang berkecamuk di dalam benaknya. Ia masih mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini semua adalah sebuah kesalahan besar, sebuah lelucon tak lucu yang akan segera berakhir. Lalu, keheningan itu pecah. Bukan oleh suara pintu penumpang yang terbuka, melainkan oleh derit pelan dari pintu di sisi pengemudi. Jantung Vina serasa melompat ke tenggorokannya. Ia menahan napas secara refleks, mencoba membuat dirinya sekecil dan setenang mungkin. Ia mendengar suara kursi pengemudi yang berderak di bawah beban tubuh yang berat. Seseorang telah masuk. Tapi siapa? Sopir mereka seharusnya menunggu di luar. Hidung Vina menangkap aroma samar yang asing. Bukan parfum mahal yang biasa dipakai Ibu Ningsih, melainkan bau asap rokok kretek yang menempel di pakaian, bercampur dengan aroma minyak angin. Vina mendengar suara napas yang berat, napas seorang pria. Ia tidak berani bergerak sedikitpun, bahkan untuk sekadar mengintip. Ia hanya bisa berbaring dalam gelap, mendengarkan,
dan membayangkan. Beberapa detik kemudian, pintu penumpang depan akhirnya terbuka dan tertutup dengan suara pelan. Udara di dalam mobil terasa semakin sesak. Semuanya aman? Suara itu. Vina mengenalinya sebagai suara Ibu Ningsih, namun nadanya benar-benar berbeda. Kehangatan dan keramahan yang biasa ia dengar telah lenyap tanpa sisa. Yang tersisa adalah suara yang dingin, datar, dan tajam seperti bilah pisau. Suara itu membuat bulu kuduk Vina meremang. Itu adalah suara orang asing. Aman, Bu. Sesuai rencana. Suara pria di kursi pengemudi menjawab. Suaranya berat, serak, dan tanpa emosi. Vina belum pernah mendengar suara itu sebelumnya. Namun entah kenapa suara itu membuatnya lebih takut daripada apapun yang pernah ia alami. Rencana? Rencana apa? Jantungnya berdebar sangat kencang, memukul-mukul rusuknya seolah ingin keluar. Tidak ada yang mengikuti? Tidak ada yang curiga? Tanya Ibu Ningsih lagi, nadanya penuh dengan otoritas yang tidak pernah Vina dengar sebelumnya. Ini bukan lagi ibu mertua yang manis dan sedikit manja, ini adalah seorang komandan yang sedang memberikan perintah. Bersih. Sopir itu hanya anak desa bodoh. Dia tidak akan memperhatikan apa-apa. Dia pikir kita majikan baik hati yang sedang liburan, jawab pria itu. Vina merasakan gelombang mual menerpa perutnya. Mereka membicarakannya. Mereka membicarakan situasi ini. Ini bukan kebetulan. Peringatan Kadek 100% benar. Wanita yang selama ini ia hormati dan sayangi, yang ia panggil ibu, sedang duduk beberapa senti darinya, merencanakan sesuatu yang mengerikan bersama seorang pria asing. Dunia Vina mulai terasa miring, fondasinya retak dan siap runtuh. Bagus, kata Ibu Ningsih. Kita tidak punya banyak waktu. Arfian bisa menelepon kapan saja. Aku hanya ingin memastikan semuanya jelas untuk besok. Arfian. Nama suaminya disebut dengan begitu santai dalam percakapan misterius ini. Apa hubungannya Arfian dengan semua ini? Apakah Arfian tahu? Pikiran itu menusuk Vina lebih tajam dari apapun. Tidak mungkin. Arfian mencintainya. Arfian tidak akan pernah terlibat dalam hal seperti ini. Vina mencengkeram kain di bawahnya, kukunya menancap dalam, mencoba berpegang pada satu-satunya kepastian yang tersisa di dunianya yang sedang hancur. Aku sudah mengerti garis besarnya, Bu. Tapi aku butuh detail lokasinya. Tempat itu luas, kata pria itu. Tentu saja. Karena itu aku ingin bicara langsung denganmu, bukan hanya lewat telepon, balas Ibu Ningsih. Suaranya terdengar sedikit kesal, seolah sedang berhadapan dengan bawahan yang kurang kompeten. Targetnya harus dibuat terlihat alami. Tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Ingat, reputasi keluarga dan nama baik Arfian dipertaruhkan di sini. Target. Vina adalah targetnya. Tidak ada lagi keraguan. Lututnya terasa lemas, dan napasnya menjadi pendek-pendek. Ia harus memaksa dirinya untuk bernapas sepelan mungkin, takut suara isapan napasnya yang panik akan terdengar. Air mata mulai menggenang di sudut matanya, panas dan perih. Ia bukan lagi Vina, menantu kesayangan. Ia adalah target. Sebuah objek yang harus diurus. Aku bekerja profesional, Bu. Anda tidak perlu khawatir, balas pria itu dengan nada sedikit tersinggung. Bayarannya juga profesional, kan? Vina mendengar suara gemerisik, mungkin sebuah tas tangan dibuka. Setengahnya sekarang, seperti kesepakatan, kata Ibu Ningsih. Setengah lagi akan aku transfer begitu aku melihat beritanya di televisi. Pastikan dompet dan perhiasannya kau ambil. Harus terlihat seperti perampokan. Perampokan. Berita di televisi. Vina merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Mereka tidak hanya akan menyakitinya. Mereka akan membunuhnya. Rencana ini adalah rencana pembunuhan. Kepalanya terasa ringan, seolah ia akan pingsan. Ia menggigit bibir bawahnya keras-keras, mencoba menggunakan rasa sakit fisik untuk menjaga kesadarannya tetap utuh. Pingsan sekarang berarti mati. Pikiran Vina melayang pada Arfian. Suaminya yang sedang bekerja keras, yang mungkin saat ini sedang merindukannya, sama sekali tidak tahu bahwa ibunya sendiri sedang membayar seorang pembunuh untuk menghabisi nyawa istrinya. Pengkhianatan ini begitu besar, begitu mengerikan, hingga rasanya tidak nyata. Ini seperti adegan dari sebuah film thriller murahan, bukan sesuatu yang terjadi pada hidupnya. Lalu ia teringat pada Salma. Kasihan dia, jatuh dari tangga. Apakah itu juga sebuah pekerjaan profesional? Apakah ada pria lain yang dibayar untuk membuat kematiannya terlihat seperti kecelakaan? Rasa mual di perutnya semakin menjadi. Berapa lama Ibu Ningsih telah memakai topeng ini?
Sejak kapan wanita baik hati itu hanyalah sebuah ilusi, sebuah karakter yang ia mainkan dengan begitu sempurna? Waktu terasa berhenti. Vina tidak tahu sudah berapa lama ia berbaring di sana. 3 menit? 5 menit? 7 menit? Rasanya seperti seumur hidup. Ia bisa merasakan setiap tetes keringat yang mengalir di pelipisnya, setiap getaran kecil di otot kakinya yang mulai kram. Ia adalah seorang tahanan di mobilnya sendiri, seorang pendengar rahasia dari rencana kematiannya sendiri. Pria itu berdeham. Jadi, rencananya sama persis seperti yang kita diskusikan di telepon. Hampir sama, jawab Ibu Ningsih. Ada sedikit perubahan lokasi agar lebih efektif. Aku sudah memikirkannya baik-baik. Dengar, aku akan jelaskan sekali lagi agar tidak ada kesalahan. Vina memejamkan matanya erat-erat. Ia tidak mau mendengar. Ia ingin menutup telinganya, menyanyikan sebuah lagu di kepalanya, melakukan apa saja untuk tidak mendengar detail dari rencana pembunuhannya. Tapi ia tidak bisa. Tubuhnya membeku, dan telinganya seolah dipaksa untuk menangkap setiap suku kata yang keluar dari bibir wanita itu. Setiap kata adalah paku yang ditancapkan pada peti matinya. Keheningan singkat yang menyusul terasa lebih menakutkan dari kebisingan manapun. Itu adalah keheningan sebelum badai, keheningan sebelum vonis dijatuhkan. Vina bisa mendengar detak jantungnya sendiri berdegup kencang di telinganya, menjadi satu-satunya suara di dunianya yang sunyi dan mengerikan. Dengar baik-baik, kata Ibu Ningsih akhirnya, suaranya pelan, tegas, dan mematikan. Rencananya begini. Besok sore, aku akan mengajaknya jalan-jalan. Ibu Ningsih memulai penjelasannya. Suaranya begitu tenang, seolah sedang mendikte resep kue, bukan merancang sebuah pembunuhan. Aku akan bilang padanya kita akan melihat matahari terbenam yang indah. Sebuah tur kejutan spesial untuk menantuku tersayang. Kata-kata, menantuku tersayang, diucapkan dengan nada sarkasme yang begitu tajam hingga Vina merasa seolah kulitnya tergores. Di dalam kegelapan yang pengap di bawah tumpukan kain, Vina hanya bisa mendengarkan. Setiap kata meresap ke dalam benaknya seperti racun. Lokasinya di Uluwatu, lanjut Ibu Ningsih. Tapi bukan di area pura utama yang ramai. Ada sebuah jalan setapak kecil di sisi selatan, tidak banyak turis yang tahu. Jalan itu menuju ke sebuah anjungan kecil di tepi tebing yang curam. Pemandangannya sempurna, dan yang terpenting, tempat itu sepi, terutama menjelang senja. Uluwatu. Vina pernah melihat foto-fotonya. Tebing-tebing megah yang menghadap langsung ke Samudra Hindia yang biru tak berujung. Sebuah tempat yang indah dan romantis. Kini, keindahan itu ternoda oleh kengerian. Ibu Ningsih telah memilih surga sebagai latar belakang untuk nerakanya. Kau akan menunggu di sana, perintahnya pada pria itu. Berpakaianlah seperti turis lokal atau penjajah souvenir, jangan sampai mencurigakan. Ketika kami tiba, aku akan memberimu isyarat. Aku akan berpura-pura ingin mengambil foto Vina dengan latar belakang laut. Saat itulah kau beraksi. Pria itu hanya diam, mendengarkan. Vina bisa membayangkan pria itu mengangguk dalam diam, menyerap setiap detail dari skenario mengerikan itu. Muncullah dari belakang semak-semak. Bertingkahlah seperti perampok biasa. Rebut tasnya. Dia pasti akan melawan atau berteriak. Manfaatkan kepanikan itu. Dalam pergulatan singkat, dorong dia. Dorong dia sekuat tenagamu dari tebing itu, kata Ibu Ningsih, tanpa getaran sedikit pun dalam suaranya. Batu karang di bawah sana sangat tajam. Lautnya ganas. Tidak akan ada harapan. Vina merasakan seluruh udara tersedot keluar dari paru-parunya. Gambaran itu terlintas begitu jelas di benaknya. Tubuhnya terhempas di udara, suara angin yang menderu, dan benturan terakhir yang mematikan. Air mata kini mengalir deras di pipinya, membasahi kain yang menutup wajahnya, namun tidak ada suara isakan yang keluar. Tenggorokannya tercekat oleh teror. Setelah itu, ambil tasnya dan lari. Aku akan mulai berteriak histeris, meminta tolong. Aku akan menjadi satu-satunya saksi. Aku akan menceritakan pada polisi bagaimana menantu kesayanganku yang malang menjadi korban perampokan brutal. Semua orang akan percaya padaku. Siapa yang akan mencurigai seorang ibu mertua yang patah hati? Wanita itu sudah memikirkan segalanya. Setiap detail, setiap kemungkinan. Ini bukanlah rencana impulsif yang lahir dari amarah. Ini adalah sebuah skenario yang telah dirancang dengan cermat, dengan darah dingin, oleh seorang predator yang sabar. Kenapa harus rumit ini, Bu? Tanya pria itu, untuk pertama kalinya menunjukkan sedikit keraguan. Kenapa tidak cara yang lebih simpel? Terdengar suara tawa pelan dari Ibu Ningsih. Tawa yang singkat, kering, dan sama sekali tidak mengandung kebahagiaan. Itu adalah tawa superioritas.
Simpel itu membosankan dan meninggalkan jejak. Aku butuh sebuah drama, sebuah tragedi. Karena tragedi melahirkan simpati. Dan simpati adalah tameng terbaik. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, nadanya kini dipenuhi dengan keserakahan yang tak lagi ditutup-tutupi. Dan yang terpenting, setelah dia mati, semua warisannya yang miliaran itu jatuh ke tangan Arfian. Secara hukum, suaminya adalah pewaris tunggal. Jadi inilah intinya, uang. Kekayaan Vina yang seharusnya menjadi berkah, kini menjadi kutukan yang menandatangani surat kematiannya. Lalu bagaimana dengan anak Anda? Tanya pria itu lagi. Arfian? Ibu Ningsih mendengus. Jangan khawatirkan anak itu. Dia akan hancur, tentu saja. Dia akan menangis selama berminggu-minggu. Dan saat dia hancur dan lemah, siapa yang akan dia cari? Ibunya. Aku akan ada di sana untuk memeluknya, menenangkannya, dan membantunya mengurus masalah pelik, seperti harta warisan. Dia terlalu lemah untuk mengurusnya sendiri. Selalu begitu. Dia akan dengan senang hati menyerahkan segalanya padaku. Setiap kata tentang Arfian terasa seperti cambukan bagi Vina. Wanita ini tidak hanya meremehkan putranya, ia memandang kelemahan putranya sebagai sebuah alat. Sebuah pion dalam permainan catur busuknya. Vina merasa kasihan pada Arfian. Suaminya tidak hanya akan kehilangan istri, tetapi ia hidup dalam kebohongan, dicintai oleh monster yang hanya menunggunya hancur untuk mengambil keuntungan. Risikonya tetap ada, Bu, kata pria itu. Risiko selalu ada, balas Ibu Ningsih dengan angkuh. Tapi lihat saja Salma. Semua orang percaya dia hanya gadis ceroboh yang jatuh dari tangga di rumahnya sendiri. Polisi menutup kasusnya dalam 2 hari. Tidak ada yang curiga padaku. Kenapa? Karena aku adalah ibu mertua yang berduka, yang menangis paling keras di pemakamannya. Pengakuan itu akhirnya datang. Dingin, lugas, dan tanpa penyesalan. Salma tidak jatuh. Dia didorong. Sama seperti Vina yang akan didorong. Ibu Ningsih adalah seorang pembunuh berantai yang bersembunyi di balik peran seorang ibu. Topengnya kini benar-benar telah terlepas, menampakkan wajah iblis yang sebenarnya. Vina memejamkan mata, membiarkan kegelapan menelannya. Rasanya lebih baik begini, berada dalam kegelapan fisik selagi dunia di sekitarnya runtuh ke dalam kegelapan yang abadi. Ia tidak lagi merasakan kain yang menggaruk pipinya, atau lantai mobil yang keras. Ia hanya merasakan kehampaan. Harapan telah mati. Kepercayaan telah dihancurkan. Yang tersisa hanyalah kepastian akan kematiannya yang akan datang. Ia mendengar suara amplop berpindah tangan. Ini uang mukanya. Sisanya setelah pekerjaan selesai, kata Ibu Ningsih. Pintu mobil di sisi pengemudi terbuka lalu tertutup. Pria itu sudah pergi. Vina tetap diam, tidak berani bergerak. Ibu Ningsih masih di dalam mobil. Vina mendengar wanita itu menghela napas panjang, sebuah helaan napas yang terdengar seperti kepuasan. Lalu terdengar suara, klik, pelan dari cermin rias di pelindung matahari yang diturunkan, diikuti oleh suara tas tangan dibuka. Wanita itu sedang merapikan penampilannya. Sebuah tindakan normal yang terasa begitu mengerikan dalam konteks ini. Beberapa detik kemudian, keheningan dipecahkan oleh dering ponsel. Melodi ceria yang familiar itu adalah nada dering yang Ibu Ningsih pasang khusus untuk panggilan dari Arfian. Jantung Vina berhenti. Halo, Arfian, sayang. Iya, ini Ibu. Suara Ibu Ningsih langsung berubah. Dalam sekejap, nada dingin dan mematikan itu lenyap, digantikan oleh suara hangat, ceria, dan penuh kasih sayang yang selama ini Vina kenal. Transformasi itu begitu cepat dan sempurna, hingga Vina meragukan kewarasannya sendiri. Ibu baik-baik saja, Nak. Ini kami baru selesai belanja sama Vina. Dia membelikan ibu banyak sekali. Baik sekali istrimu, kamu beruntung sekali. Oh, dia? Dia ada di toilet sebentar. Sepertinya sedikit kelelahan. Tapi jangan khawatir, ibu akan menjaganya baik-baik. Tentu saja, sayang. Ibu juga sayang kamu. Panggilan itu berakhir. Pintu mobil terbuka dan tertutup. Ibu Ningsih sudah keluar. Vina ditinggalkan sendirian di dalam kegelapan, gemetar tak terkendali. Ia baru saja dipaksa mendengarkan monster yang merencanakan kematiannya, dengan begitu mesra berbicara kepada suaminya, menggunakan kebaikan Vina sendiri sebagai bagian dari sandiwaranya. Pengkhianatan itu kini terasa lengkap, melingkari lehernya seperti jerat yang perlahan-lahan mengencang. Untuk sesaat, Vina tidak bergerak. Ia tetap meringkuk di lantai mobil yang gelap, di antara belanjaan yang kini terasa seperti barang-barang dari kehidupan orang lain. Tubuhnya gemetar hebat.
Sebuah reaksi getas terhadap racun yang baru saja mengaliri pembuluh darahnya. Setiap kata, setiap tawa sinis dari Ibu Ningsih terpatri di otaknya, berputar dalam sebuah putaran tanpa akhir yang menyiksa. Uluwatu. Perampokan. Dorong dari tebing. Salma. Arfian. Miliaran. Kata-kata itu kini bukan lagi sekadar suara, melainkan serpihan beling yang merobek-robek semua yang pernah ia yakini. Suara pintu mobil yang ditutup oleh Ibu Ningsih di luar menyadarkannya dari kelumpuhan. Wanita itu sudah pergi dari mobil. Tapi kemana? Mungkin kembali ke dalam toko untuk mencarinya. Ini adalah kesempatannya. Satu-satunya kesempatan yang mungkin ia miliki. Perlahan, dengan gerakan yang terasa kaku dan berat, Vina mulai mendorong tumpukan kain dari atas tubuhnya. Otot-ototnya terasa sakit dan kram. Ia mengintip melalui celah jendela belakang. Ia bisa melihat Ibu Ningsih sedang berbicara dengan sopir mereka. Tangannya bergerak-gerak dengan gestur panik yang dibuat-buat. Sopir itu mengangguk-angguk dengan wajah bingung. Mereka berdua membelakanginya. Pandangan mereka terfokus pada pintu masuk pusat oleh-oleh. Sekarang atau tidak sama sekali. Dengan napas tertahan, Vina meraih gagang pintu di sisinya, sisi yang menghadap ke jalan ramai, jauh dari pandangan mereka. Ia membukanya sepelan mungkin, berdoa agar tidak menimbulkan suara decitan. Begitu ada celah yang cukup, ia menyelinapkan tubuhnya keluar, lalu menutup kembali pintu mobil dengan dorongan pelan hingga terdengar bunyi, klik, yang lembut. Jantungnya berdebar begitu kencang di dada, rasanya seperti akan meledak. Begitu berdiri di aspal yang panas, ia langsung membaur. Ia menarik salah satu selendang kain yang tanpa sadar masih tergenggam di tangannya dan melilitkannya di kepala, menutupi sebagian wajahnya. Ia menundukkan kepalanya, menghindari kontak mata dengan siapapun, dan berjalan cepat menjauh dari area parkir. Setiap langkah adalah perjuangan melawan keinginan untuk berlari tunggang langgang. Lari akan menarik perhatian. Ia harus terlihat seperti turis biasa yang sedang berjalan-jalan, bukan seperti mangsa yang baru saja lolos dari kandang predatornya. Ia berhasil mencapai trotoar utama Jalan Legian. Dunia di sekelilingnya terasa seperti serangan brutal terhadap panca inderanya. Deruk knalpot motor yang memekakan telinga, klakson mobil yang bersahut-sahutan, teriakan para penjajah jasa pijat dan transportasi, dan musik keras yang berdentum dari barbar di sepanjang jalan. Udara terasa berat, penuh dengan asap kendaraan dan aroma keringat. Keramaian yang biasanya akan ia nikmati sebagai bagian dari energi Bali yang hidup, kini terasa mengancam. Setiap orang yang berpapasan dengannya terasa seperti ancaman potensial. Setiap tatapan terasa seperti tuduhan. Ia terus berjalan tanpa tujuan, instingnya hanya menyuruhnya untuk terus bergerak, menjauh, sejauh mungkin dari tempat itu. Kemana ia harus pergi? Pertanyaan itu berputar-putar di benaknya tanpa jawaban. Ia tidak bisa kembali ke villa. Tempat itu bukan lagi rumah peristirahatan, melainkan sarang laba-laba, tempat sang monster menunggu dengan sabar. Ia tidak mungkin pergi ke bandara dan pulang ke Jakarta. Ibu Ningsih pasti akan menyadarinya, dan mungkin saja wanita itu punya koneksi yang bisa menghentikannya. Bagaimana dengan Arfian? Hatinya menjerit ingin menelepon suaminya, ingin menangis di telepon dan menceritakan semua kengerian yang baru saja ia dengar. Tapi suara Ibu Ningsih di telepon tadi kembali terngiang. Ibu juga sayang kamu. Suara manipulatif yang sudah membentuk pikiran Arfian seumur hidupnya. Arfian tidak akan percaya padanya. Ia akan mengira Vina stres, kelelahan, atau berhalusinasi. Ia akan menelepon ibunya untuk menenangkan Vina, dan dengan begitu, Vina sama saja dengan menyerahkan lokasinya pada sang pembunuh. Tidak, Arfian bukan jalan keluar. Saat ini, suaminya adalah bagian dari dinding yang mengurungnya. Polisi? Vina berhenti sejenak di depan sebuah toko kecil, napasnya terengah-engah. Apa yang akan ia katakan pada mereka? Selamat siang, Pak. Saya ingin melaporkan bahwa ibu mertua saya berencana membunuh saya besok sore di Uluwatu. Mereka akan menatapnya dengan aneh. Mereka akan menanyakan bukti. Dan Vina tidak punya apa-apa. Hanya sebuah cerita gila yang ia dengar saat bersembunyi di mobil. Kisahnya akan diadu dengan citra publik Ibu Ningsih. Seorang sosialita terpandang, seorang ibu yang penuh kasih. Mereka akan menganggapnya sebagai drama keluarga, pertengkaran menantu dan mertua yang dilebih-lebihkan. Mungkin mereka bahkan akan menelepon Ibu Ningsih untuk mediasi. Vina tidak bisa mengambil risiko itu. Ia benar-benar sendirian, terjebak di sebuah pulau surga yang dalam sekejap berubah menjadi neraka pribadinya. Ia tidak punya siapa-siapa dan tidak punya tempat tujuan. Rasa putus asa mulai menjalari dirinya, dingin dan melumpuhkan. Ia merasa harus duduk,
harus bersembunyi di suatu tempat sebelum kakinya lemas, dan ia ambruk di tengah jalan. Matanya menangkap papan nama sebuah warung makan sederhana yang terletak di sebuah gang kecil, sedikit jauh dari keramaian utama. Tempat itu tampak tenang dan agak kosong. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Vina melangkah masuk dan memilih meja paling sudut, yang tersembunyi di balik sebuah pilar. Seorang ibu pemilik warung menghampirinya dengan ramah, namun Vina hanya berhasil memesan sebotol air mineral. Tangannya masih gemetar saat ia membuka tutup botol itu. Ia duduk di sana, mencoba mengatur napasnya yang tidak beraturan. Ia menatap keluar jendela, kehiruk-pikuk jalanan, merasa seperti hantu yang tak terlihat. Ia mengeluarkan ponselnya dari dalam tas kecil yang selalu ia selempangkan di tubuhnya. Baterainya tersisa 40%. Ponsel itu terasa seperti satu-satunya penghubung ke dunia normal, sekaligus sumber bahaya terbesar. Benda itu bisa dilacak. Saat ia sedang menatap layar ponselnya yang gelap, benda itu tiba-tiba bergetar dan menyala, menampilkan sebuah notifikasi pesan baru. Jantungnya serasa berhenti. Nama pengirimnya adalah Ibu Mertua. Dengan jari yang gemetar hebat, ia membuka pesan itu. Kata-kata yang tertulis di layar seolah melompat keluar dan mencekiknya. Vina sayang, kamu di mana? Ibu sudah selesai dari toilet. Kok kamu tidak ada? Ibu khawatir sekali. Jangan jauh-jauh ya. Besok sore ibu sudah siapkan tur kejutan spesial buat kamu ke Uluwatu. Sunset di atas tebing katanya indah sekali. Pesan itu adalah sebuah mahakarya manipulasi. Di satu sisi, itu adalah pesan seorang ibu yang cemas. Di sisi lain, bagi Vina, itu adalah sebuah deklarasi perang. Aku tahu kau kabur, tapi kau tidak akan bisa lari. Kalimat, kejutan spesial buat kamu ke Uluwatu, adalah sebuah penegasan kembali atas vonis mati yang telah ia dengar. Wanita itu tidak hanya jahat, ia menikmati permainannya. Ia sedang mempermainkan mangsanya. Vina merasakan gelombang panik yang baru dan lebih kuat menerpanya. Tempat ini tidak aman. Tidak ada tempat yang aman. Ibu Ningsih sudah memulai perburuannya. Vina segera mematikan ponselnya, memutuskan satu-satunya jalur komunikasi yang bisa melacaknya. Ia meletakkan beberapa lembar uang di atas meja, jauh lebih banyak dari harga sebotol air, lalu bergegas keluar dari warung itu, kembali ke dalam ketidakpastian jalanan yang ramai. Ia tidak tahu harus kemana, tapi ia tahu ia harus terus bergerak. Karena berhenti berarti mati. Malam mulai turun di Kuta. Lampu-lampu neon dari bar dan toko mulai menyala, mengubah jalanan yang tadinya hanya riuh menjadi lautan cahaya dan suara yang hingar-bingar. Bagi ribuan turis, malam adalah saatnya bersenang-senang. Bagi Vina, kegelapan yang datang justru semakin menebalkan rasa takutnya. Ia tidak lagi bisa membedakan wajah orang-orang di keramaian. Setiap bayangan terasa seperti ancaman, setiap sudut gelap terasa seperti tempat persembunyian seorang pembunuh. Ia telah berjalan tanpa henti selama lebih dari 1 jam sejak meninggalkan warung. Kakinya terasa pegal dan pikirannya lelah, karena terus-menerus memikirkan jalan keluar. Ia tidak bisa terus seperti ini. Ia butuh rencana. Ia butuh pertolongan. Tapi siapa? Ia bersandar di dinding sebuah toko yang sudah tutup, mencoba mengatur napas. Ia memutar ulang semua kejadian hari itu di kepalanya, mencari secercah harapan, sekecil apapun. Pikirannya terus kembali ke satu titik. Awal dari semua ini. Momen di meja kasir. Bisikan itu. Wajah gadis muda yang ketakutan. Kad. Nama itu muncul di benaknya seperti lampu suar di tengah badai. Kadek adalah satu-satunya orang di pulau ini yang tahu ada sesuatu yang salah dengan Ibu Ningsih. Kadek adalah orang yang mengambil risiko untuk memperingatkannya. Mungkin Kadek tahu lebih banyak. Mungkin gadis itu bisa membantunya, atau setidaknya memberinya petunjuk. Itu adalah harapan yang sangat tipis, sebuah pertaruhan yang sangat besar, tapi itu adalah satu-satunya harapan yang ia miliki. Rencana baru mulai terbentuk di benaknya yang kalut. Ia harus menemukan Kadek. Artinya, ia harus kembali ke pusat oleh-oleh itu. Kembali ke sarang singa. Perutnya terasa melilit memikirkannya. Bagaimana jika Ibu Ningsih masih di sana? Atau lebih buruk lagi, bagaimana jika pria bayaran itu sedang mengawasi tempat itu, menunggunya kembali? Tapi Vina tahu ia tidak punya pilihan lain. Melarikan diri tanpa tujuan hanya akan menunda hal yang tak terhindarkan. Ia harus melawan. Dan untuk melawan, ia butuh sekutu. Ia membeli sebuah topi dan kacamata hitam murahan dari pedagang kaki lima, sebuah upaya penyamaran yang menyedihkan namun harus ia coba. Dengan penampilan barunya, ia mulai berjalan kembali ke arah pusat oleh-oleh. Setiap langkah terasa berat, seolah ia sedang berjalan melawan arus yang deras. Ia bergerak dengan sangat hati-hati, menyusuri pinggiran jalan,
Matanya terus awas mengamati setiap mobil hitam yang lewat. Ketika ia tiba di depan gedung pusat oleh-oleh itu, tempat itu masih ramai. Ia tidak berani masuk. Sebaliknya, ia menemukan posisi di seberang jalan, di balik sebuah pilar besar dari restoran cepat saji. Dari sana, ia bisa mengawasi pintu keluar karyawan tanpa terlalu terlihat. Ia akan menunggu. Ia hanya bisa berharap Kadek bekerja hingga toko tutup. Waktu berjalan dengan sangat lambat. Vina berdiri di sana selama hampir 2 jam. Perutnya kosong, tapi ia tidak merasakan lapar. Yang ia rasakan hanyalah adrenalin dan ketegangan yang membuat sarafnya terus-menerus menegang. Ia melihat puluhan karyawan keluar masuk, tapi tidak ada satupun yang merupakan Kadek. Ia mulai merasa putus asa. Mungkin Kadek sudah pulang sejak sore. Mungkin rencananya ini sia-sia. Tepat saat ia hampir menyerah, ia melihatnya. Kadek keluar dari pintu samping bersama beberapa gadis lain. Mereka tertawa dan bercanda. Kadek sendiri hanya tersenyum tipis. Wajahnya masih menyiratkan kelelahan dan kecemasan yang sama seperti yang Vina lihat tadi sore. Kawan-kawannya berpisah di persimpangan, meninggalkan Kadek yang berjalan sendirian menuju sebuah gang kecil, mungkin jalan pintas menuju kosnya. Ini adalah kesempatannya. Vina menyeberang jalan dengan cepat, jantungnya berdebar kencang. Ia mengikuti Kadek dari jarak yang aman, masuk ke dalam gang yang remang-remang itu. Begitu mereka berada di bagian gang yang sepi, Vina mempercepat langkahnya. Kadek, panggilnya dengan suara pelan namun tegas. Gadis itu terlonjak kaget dan berbalik. Ketika ia melihat Vina, matanya langsung membelalak ngeri. Reaksinya bukan seperti bertemu pelanggan, melainkan seperti bertemu hantu. Ia langsung berbalik dan mencoba lari. Tunggu. Tolong, jangan lari. Vina berkata dengan cepat, suaranya terdengar memohon. Saya mohon. Saya butuh bantuanmu. Kadek berhenti, namun tubuhnya tetap tegang, siap untuk kembali kabur. Saya tidak tahu apa-apa, katanya dengan suara gemetar. Tolong tinggalkan saya sendiri. Anda akan membahayakan saya. Kamu benar, kata Vina, mendekat perlahan dengan tangan terangkat, menunjukkan bahwa ia tidak berbahaya. Semua yang kamu katakan di toko tadi benar. Aku mendengarnya. Aku bersembunyi di dalam mobil dan aku mendengar semuanya. Mendengar itu, pertahanan Kadek seolah runtuh. Kakinya lemas dan ia bersandar ke dinding bata di sampingnya. Wajahnya pucat pasi. Anda mendengar mereka? Ya, kata Vina, suaranya kini juga bergetar. Mereka akan membunuh saya besok. Di Uluwatu. Mereka akan membuatnya terlihat seperti perampokan. Kadek menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya dipenuhi air mata. Ketakutan yang ia tunjukkan kini bercampur dengan rasa iba. Saya tahu, bisiknya. Saya tahu mereka jahat. Kenapa kamu memperingatkanku? Tanya Vina. Siapa mereka? Kadek ragu-ragu sejenak. Lalu ia menceritakan semuanya dengan suara pelan dan putus-putus. Pria yang bersama Ibu Ningsi di mobil adalah seorang preman lokal, seorang penagih utang dari sindikat lintah darat yang terkenal kejam. Ayah Kadek, seorang petani rumput laut, meminjam uang dari mereka untuk biaya pengobatan dan gagal membayarnya. Sejak saat itu, hidup keluarganya selalu dalam ancaman. Pria itu datang ke toko beberapa hari yang lalu, memberinya foto Vina, dan menyuruhnya menjadi mata-mata. Kadek harus melaporkan kapan Vina datang dan apa saja yang ia lakukan. Jika ia menolak, keluarganya yang akan menanggung akibatnya. Saya sangat takut, isak Kadek. Tapi tadi sore, saat saya melihat Anda terlihat sangat baik. Dan ibu mertua Anda, caranya tersenyum tapi matanya tidak. Itu membuat saya merinding. Saya tidak bisa membiarkan Anda masuk ke dalam jebakan itu tanpa peringatan. Saya tidak peduli apa yang akan mereka lakukan pada saya. Vina merasa terharu sekaligus ngeri mendengar cerita Kadek. Gadis muda ini mempertaruhkan segalanya untuk orang asing. Kamu adalah orang paling berani yang pernah aku temui, kata Vina tulus. Ia meraih tangan Kadek yang dingin. Dan sekarang aku mohon padamu, bantu aku sekali lagi. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Kadek menatap Vina. Air mata masih mengalir di pipinya. Ia mengangguk pelan. Ia telah mengambil risiko pertama, tidak ada jalan untuk mundur sekarang. Apa yang bisa saya bantu? Ceritakan semua yang kamu tahu. Detail sekecil apapun, pinta Vina. Kadek menarik napas dalam-dalam. Pria itu, setelah bertemu dengan ibu mertua Anda di mobil, dia sempat menelepon seseorang di dekat area parkir. Saya tidak sengaja mendengarnya saat akan merapikan troli. Dia bilang, Operasi Sunset sudah siap. Umpan akan dibawa ke tebing besok sore. Pastikan semuanya bersih.
Lakukan seperti biasa. Vina mencerna informasi itu. Operasi Sunset. Umpan. Itu adalah dirinya. Lalu dia juga bilang sesuatu yang aneh. Tambah Kadek, mencoba mengingat. Dia bilang, perempuan ini lebih kaya dari yang terakhir, jadi jangan sampai gagal. Saya tidak tahu apa maksudnya. Tapi Vina tahu. Jantungnya terasa dingin membeku. Yang terakhir. Maksudnya adalah Salma. Ini adalah bukti lain. Sebuah konfirmasi mengerikan dari mulut orang lain. Kini Vina tidak lagi sendirian dalam kegelapan. Ada orang lain yang berdiri di sampingnya, sama-sama ketakutan, namun bersedia untuk membantunya. Ini adalah sebuah harapan. Sebuah senjata. Dan Vina akan menggunakannya untuk berjuang demi hidupnya. Ruangan itu sempit dan sederhana. Sangat kontras dengan kemewahan villa yang Vina tinggalkan. Ini adalah kamar kos Kadek. Sebuah kasur lantai tipis tergelar di sudut, di samping sebuah lemari plastik dan meja kecil yang penuh dengan buku-buku. Aroma teh melati samar-samar tercium dari sebuah cangkir di atas meja. Bagi Vina, tempat yang sederhana ini terasa seperti benteng teraman di dunia. Di sini, untuk pertama kalinya dalam beberapa jam terakhir, ia bisa bernapas sedikit lebih lega. Di sini, ia tidak sendirian. Mereka duduk bersisian di tepi kasur, keheningan menyelimuti mereka sejenak. Dua wanita dari dunia yang sama sekali berbeda, kini terikat oleh takdir yang kejam dan musuh yang sama. Kadek, seorang gadis desa yang lugu, dan Vina, seorang pewaris kaya raya dari kota metropolitan. Kini, status sosial mereka tidak ada artinya. Mereka hanyalah dua orang yang ketakutan, mencari cara untuk selamat dari bayang-bayang seorang monster. Sindikat itu, mereka tidak main-main. Mbak, kata Kadek memecah keheningan, suaranya pelan dan penuh ketakutan. Mereka bisa melakukan apa saja. Jika mereka tahu saya bicara dengan Mbak, keluarga saya di desa, ia tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Namun Vina mengerti. Ancaman itu nyata dan mematikan. Vina menatap Kadek dengan rasa terima kasih yang mendalam. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang sudah kamu lakukan. Kadek, aku berutang nyawa padamu. Sekarang apa rencana kita, Mbak? Tanya Kadek, matanya yang besar menatap Vina penuh harap, seolah Vina memiliki semua jawaban. Kenyataannya, Vina tidak punya jawaban. Pikirannya masih berpacu. Pergi ke polisi terasa seperti melompat dari tebing tanpa tahu apa yang ada di bawah. Mereka tidak punya bukti fisik. Hanya cerita dari dua wanita yang ketakutan. Di sisi lain, ada Ibu Ningsih, dengan citranya yang bersih, uangnya, dan koneksinya. Siapa yang akan lebih dipercaya oleh aparat? Vina takut mereka hanya akan menjadi bulan-bulanan birokrasi, dan sementara itu, berita tentang laporan mereka akan sampai ke telinga Ibu Ningsih. Jika itu terjadi, mereka berdua akan menjadi target yang lebih mudah. Namun, ada satu pintu yang belum ia coba ketuk dengan sekuat tenaga. Satu orang yang seharusnya menjadi pelindungnya, sekutunya yang paling utama. Suaminya. Arfian. Aku harus mencoba bicara dengannya sekali lagi, kata Vina, lebih pada dirinya sendiri. Aku harus membuatnya percaya. Kadek menatapnya dengan ragu. Tapi tadi Mbak bilang. Aku tahu, potong Vina. Aku tahu pikirannya sudah diracuni. Tapi dia suamiku. Aku harus mencoba. Aku tidak bisa menyerah padanya begitu saja. Aku harus mendengar suaranya sendiri menolakku, baru aku bisa benar-benar melepaskan harapan itu. Itu adalah sebuah kebutuhan emosional. Vina perlu mendengar penolakan terakhir itu untuk bisa memantapkan hatinya, untuk bisa membuang semua keraguan dan maju ke langkah berikutnya, seberbahaya apapun itu. Ia tahu menyalakan ponselnya adalah sebuah risiko. Mereka bisa melacak sinyalnya. Tapi ini adalah risiko yang harus ia ambil. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menyalakan kembali ponselnya. Layar itu hidup, menampilkan puluhan notifikasi panggilan tak terjawab dari ibu mertua dan Arfian sayang. Jantungnya berdebar kencang. Mengabaikan semua notifikasi itu, ia langsung menekan nomor suaminya. Nada sambung terdengar 2 kali sebelum akhirnya diangkat. Vina. Ya Tuhan. Kamu di mana? Kamu baik-baik saja? Suara Arfian terdengar panik dan cemas. Untuk sesaat, secercah harapan menyala di hati Vina. Arfian, dengarkan aku baik-baik, kata Vina cepat, suaranya mendesak. Aku tidak punya banyak waktu. Aku dalam bahaya besar. Ibumu. Sayang, tenang dulu. Potong Arfian, nadanya berubah dari panik menjadi mencoba menenangkan. Kamu kedengaran capek sekali. Kamu pasti stres karena perjalanan. Di mana kamu sekarang? Biar aku jemput. Bukan itu,
Arfian. Ini nyata. Desak Vina, rasa frustrasi mulai menjalari dirinya. Aku mendengar semuanya. Ibumu menyewa seseorang untuk membunuhku. Besok, di Uluwatu. Dia ingin menguasai semua hartaku. Terdengar helaan napas berat dari seberang. Itu bukan helaan napas seseorang yang terkejut, melainkan seseorang yang lelah. Vina, sudah cukup. Ibu baru saja meneleponku sambil menangis histeris. Dia bilang kamu tiba-tiba kabur dari toko tanpa alasan. Dia panik mencarimu kemana-mana. Dia khawatir sekali sampai hampir pingsan. Bagaimana bisa kamu menuduhnya seperti itu? Setiap kata dari Arfian adalah bukti nyata dari dinding manipulasi yang telah dibangun oleh Ibu Ningsih selama puluhan tahun. Dinding itu begitu tebal dan kokoh, dan suara Vina yang penuh kebenaran hanya memantul kembali tanpa meninggalkan bekas. Dia bohong, Arfian. Dia aktris yang hebat. Seru Vina, suaranya mulai bergetar karena putus asa. Dia yang merencanakan semuanya. Aku mohon, percaya padaku. Mungkin kamu salah dengar, atau mungkin kamu terlalu lelah, kata Arfian, logikanya yang sudah dibengkokkan berusaha mencari penjelasan. Mana mungkin ibu seperti itu? Dia sayang sekali sama kamu. Dia selalu memuji-muji kamu di depanku. Itu semua topeng. Vina hampir berteriak. Dalam keputusasaannya, ia memutuskan untuk memainkan kartu terakhirnya, kartu yang paling berbahaya. Arfian, ini bukan hanya soal aku. Ini soal Salma juga. Kematiannya bukan kecelakaan. Ibumu yang melakukannya. Keheningan total menyusul di seberang telepon. Selama beberapa detik, Vina berpikir ia berhasil menembus dinding itu. Mungkin guncangan dari tuduhan itu akhirnya menyadarkan Arfian. Namun, ketika suaminya akhirnya berbicara, suaranya telah berubah. Kelembutan dan kekhawatiran itu hilang, digantikan oleh nada yang dingin dan tajam. Cukup, Vina. Hanya 2 kata, tapi Vina merasakan hatinya hancur berkeping-keping. Jangan pernah bawa-bawa nama Salma dalam masalah ini. Itu sudah keterlaluan, lanjut Arfian, suaranya penuh dengan kekecewaan yang menusuk. Kamu benar-benar butuh istirahat. Kamu sudah tidak berpikir jernih. Sekarang, katakan padaku di mana kamu. Biar ibu yang menjemputmu, dia lebih tahu jalanan di sini. Itulah kalimat terakhirnya. Kalimat yang membunuh semua harapan Vina. Biar ibu yang menjemputmu. Suaminya, tanpa sadar, sedang mencoba menyerahkannya kembali kepada sang algojo. Arfian tidak berusaha menyelamatkannya. Ia berusaha memperbaiki situasi dengan mengembalikannya ke sumber masalah, karena ia telah dicuci otak untuk percaya bahwa sumber masalahnya adalah Vina, bukan ibunya. Vina tidak menjawab. Ia hanya diam, mendengarkan napas suaminya di seberang sana. Air mata mengalir tanpa suara di pipinya. Itu bukan lagi air mata ketakutan, melainkan air mata duka. Ia sedang berduka atas pernikahannya, atas cinta yang ia pikir bisa melindunginya, atas suaminya yang ternyata hanyalah boneka tak berdaya di tangan ibunya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Vina mematikan panggilan itu. Ia menatap Kadek, yang sejak tadi mendengarkan dengan wajah pucat. Vina menghapus air matanya dengan kasar. Di matanya, tidak ada lagi kesedihan. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin, yang perlahan-lahan mulai diisi oleh sebuah bara api baru. Sebuah tekad yang keras dan membara. Harapannya pada orang lain telah mati. Kini, ia hanya bisa berharap pada dirinya sendiri. Kita ke kantor polisi, katanya, suaranya datar dan tanpa emosi. Tapi kita tidak akan datang sebagai korban yang memohon. Kita akan datang membawa jebakan. Kantor polisi sektor Kuta pada malam hari terasa seperti tempat di mana harapan datang untuk mati. Lampu neon yang berkedip-kedip memancarkan cahaya putih yang dingin ke dinding-dinding yang catnya mulai mengelupas. Udara terasa pengap, campuran antara bau kertas tua, asap rokok, dan keringat. Beberapa orang dengan wajah lelah duduk di kursi tunggu plastik. Sementara para petugas berseragam bergerak dengan energi yang rendah, seolah terbebani oleh rutinitas malam yang tak pernah berakhir. Vina dan Kadek melangkah masuk, merasa sangat tidak pada tempatnya. Mereka seperti 2 anak domba yang tersesat masuk ke dalam kandang serigala. Petugas yang berada di meja depan, seorang pria parubaya dengan kumis tebal dan perut buncit, menatap mereka dengan ekspresi bosan. Ada yang bisa dibantu? Tanyanya, nadanya datar. Dengan suara yang ia paksakan untuk tetap tenang, Vina mulai menceritakan kisahnya. Ia mencoba menyajikannya secara runtut dan logis, mulai dari peringatan Kadek, percakapan yang ia dengar di mobil, hingga pesan teks ancaman terselubung dari ibu mertuanya. Semakin lama ia berbicara, semakin ia bisa melihat skeptisisme di wajah petugas itu.
Pria itu sesekali mencatat, namun lebih banyak menghela napas dan melirik jam di dinding. Kadek, yang berdiri di samping Vina, hanya bisa menunduk, terlalu terintimidasi untuk bersuara. Jadi, kata petugas itu setelah Vina selesai, meletakkan pulpennya. Anda, seorang turis dari Jakarta, menuduh ibu mertua Anda sendiri, seorang sosialita terpandang, mencoba membunuh Anda untuk harta warisan. Dan bukti Anda adalah percakapan yang Anda dengar saat bersembunyi di mobil. Ia mengucapkan kata, dengar, dengan penekanan yang jelas-jelas meremehkan. Dan gadis ini saksinya, lanjutnya, melirik Kadek sekilas. Dia hanya seorang kasir. Bisa saja dia salah paham atau punya dendam pribadi. Ini bukan salah paham. Vina, suaranya sedikit meninggi. Ini menyangkut nyawa saya. Petugas itu bersandar di kursinya. Bu Vina, dengar. Setiap hari kami menerima laporan seperti ini. Masalah keluarga, perebutan warisan, menantu dan mertua yang tidak akur. Biasanya hanya dilebih-lebihkan. Saran saya, coba bicarakan baik-baik dengan keluarga Anda. Jangan membuat laporan palsu yang bisa merugikan diri Anda sendiri. Vina merasa seolah ditinju. Inilah yang ia takutkan. Mereka tidak dipercaya. Mereka akan diusir, dan ia akan kembali ke jalanan tanpa perlindungan. Rasa putus asa yang sempat ia tekan kembali muncul. Tepat saat ia hendak berbalik dan pergi, sebuah suara wanita memotong dari belakang. Tunggu sebentar, Pak. Seorang polisi wanita muda melangkah maju. Seragamnya tampak rapi, dan matanya yang tajam menatap Vina dan Kadek dengan sorot yang berbeda. Bukan sorot bosan atau skeptis, melainkan sorot keingintahuan yang profesional. Di papan namanya tertera nama, Dewi. Biarkan saya yang bicara dengan mereka, Komandan, katanya pada petugas berkumis itu, yang hanya mengedikan bahu seolah tak peduli. Polwan bernama Dewi itu kemudian mempersilakan Vina dan Kadek masuk ke sebuah ruangan kecil yang lebih privat. Di dalam sana, jauh dari tatapan mata lain, Vina merasa sedikit lebih tenang. Coba ceritakan lagi dari awal, kata Dewi dengan suara tenang namun tegas. Jangan ada detail yang terlewat, sekecil apapun. Vina mengulang ceritanya. Kali ini, ia menambahkan semua detail emosional yang sebelumnya ia coba tahan. Ia menceritakan tentang bagaimana cara Ibu Ningsih yang selalu terobsesi dengan kematian Salma, bagaimana ia mengulang-ulang cerita, kecelakaan, itu dengan kata-kata yang selalu sama persis, seolah itu adalah sebuah naskah yang sudah dihafal. Detail terakhir inilah yang menarik perhatian Dewi. Jadi, ada kematian lain di masa lalu yang menurut Anda mencurigakan? Ya, jawab Vina tegas. Saya yakin dia juga membunuh istri pertama suami saya. Mendengar ini, ekspresi Dewi berubah. Ini bukan lagi sekadar drama keluarga. Ini adalah potensi kasus pembunuhan berantai. Ia menatap Vina, lalu ke Kadek, dan ia melihat sesuatu yang lebih dari sekadar histeria. Ia melihat ketakutan yang tulus dan konsisten. Saya percaya pada Anda, kata Dewi akhirnya, membuat Vina dan Kadek menahan napas karena lega. Tapi atasan saya benar soal satu hal. Kita tidak punya cukup bukti untuk melakukan penangkapan. Ibu mertua Anda akan menyewa pengacara terbaik dan menyangkal semuanya. Kasusnya akan ditutup bahkan sebelum dimulai. Harapan Vina kembali meredup. Jadi, tidak ada yang bisa kita lakukan. Saya tidak bilang begitu, kata Dewi, matanya berkilat. Kita tidak bisa menangkapnya sekarang. Jadi, kita harus menangkapnya saat ia sedang melakukan kejahatan. Kita butuh bukti yang tidak terbantahkan. Kita butuh pengakuan, atau setidaknya, sebuah tindakan yang terekam. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan. Kita akan memasang jebakan balik. Jantung Vina mulai berdebar kencang lagi, namun kali ini karena alasan yang berbeda. Ada secercah harapan yang nyata. Ibu mertua Anda ingin Anda datang ke Uluwatu besok sore, kan? Tanya Dewi. Vina mengangguk. Baik, Anda akan datang. Apa? Seru Vina dan Kadek bersamaan. Anda akan menjadi umpan kami, jelas Dewi dengan tenang. Ini sangat berbahaya, saya tidak akan bohong. Tapi ini satu-satunya cara. Kami akan menempatkan beberapa petugas berpakaian preman di lokasi, menyamar sebagai turis. Anda akan kami pasangi alat penyadap kecil. Semua percakapan Anda dengan ibu mertua Anda akan kami rekam. Begitu pria bayaran itu muncul dan mencoba menyentuh Anda, kami akan langsung bergerak. Vina menelan ludah. Menjadi umpan. Ia harus berjalan sukarela menuju tempat eksekusinya. Itu adalah sebuah ide yang gila dan menakutkan. Tapi apa pilihannya? Terus bersembunyi seumur hidupnya?
Menunggu sampai pria bayaran itu akhirnya menemukannya, ia menatap Kadek, lalu menatap Poluan Dewi yang menunggunya dengan sabar. Ia teringat wajah Salma yang tersenyum di foto. Ia teringat suara dingin Ibu Ningsih yang menyebutnya, parasit. Rasa takutnya masih ada, besar dan melumpuhkan. Tapi di bawah rasa takut itu, ada sesuatu yang lain yang telah tumbuh. Amarah. Amarah yang membara. Ia tidak akan mati sebagai korban. Jika ia harus menghadapi monster itu, ia akan menghadapinya dengan taring terhunus. Saya setuju, kata Vina, suaranya lebih mantap dari yang ia duga. Saya akan melakukannya. Dewi mengangguk, sorot matanya menunjukkan rasa hormat. Bagus. Sekarang, langkah pertama adalah membuat Anda kembali ke dalam radarnya. Anda harus menelepon ibu mertua Anda. Beberapa menit kemudian, Vina duduk dengan ponsel di tangannya. Dewi duduk di seberangnya, siap memberinya isyarat. Jantung Vina terasa seperti akan meledak, tapi ia memaksa tangannya untuk tetap stabil saat menekan nomor Ibu Ningsih. Panggilan itu langsung diangkat. Vina, di mana kamu, nak? Suara Ibu Ningsih terdengar panik dan penuh air mata palsu. Mengambil napas dalam-dalam, Vina memulai aktingnya. Ibu, isaknya, suaranya dibuat terdengar serak dan putus asa. Maafkan Vina. Vina takut dan bingung. Vina tidak tahu ada di mana, Bu. Vina mau pulang. Oh, sayang, syukurlah kamu tidak apa-apa, sahut Ibu Ningsih. Nada kemenangannya nyaris tak bisa disembunyikan di balik simpantinya. Jangan takut, sayang, jangan panik. Coba lihat sekelilingmu, ada nama jalan? Biar ibu jemput kamu. Setelah itu kita lupakan semua ini, ya? Iya, Bu. Besok kita tetap jadi ke Uluwatu, lanjut Ibu Ningsih, memastikan umpannya tidak akan lepas. Biar pikiranmu tenang melihat pemandangan indah. Ini adalah momennya. Vina menutup matanya, membayangkan tebing yang curam dan ombak yang ganas di bawahnya. Lalu ia membuka matanya, menatap lurus pada Dewi, dan mengucapkan kalimat yang akan menyegel takdir ibu mertuanya. Iya, Bu, katanya dengan suara gemetar yang dibuat-buat. Vina mau lihat sunset. Di seberang sana, Ibu Ningsih tersenyum puas. Umpannya telah menelan kail. Ia tidak tahu bahwa di ujung lain telepon, sang umpan kini telah menjadi pemburu. Langit di atas Uluwatu mulai terbakar dengan warna oranye dan ungu. Matahari perlahan turun menuju cakrawala, melukis jejak emas di permukaan Samudra Hindia yang tak bertepi. Suara debur ombak yang menghantam dasar tebing ratusan meter di bawah terdengar, seperti raungan pelan seekor binatang purba. Pemandangan itu begitu agung, begitu indah, hingga terasa menyakitkan bagi Vina. Di tempat seindah ini, di bawah tatapan surga yang memerah, neraka pribadinya akan mencapai puncaknya. Beberapa jam sebelumnya, di sebuah kamar hotel aman yang diatur oleh polisi, Vina telah dipersiapkan. Poluan Dewi dengan jemari yang cekatan memasang sebuah alat penyadap super kecil di kerah blus Vina, dan sebuah AirPH mini di telinganya. Kami akan mendengar semuanya, bisik Dewi, matanya menatap Vina dengan sorot tajam namun menenangkan. Tim kami sudah tersebar di lokasi. Ada yang menyamar sebagai pasangan turis, pedagang asongan, bahkan fotografer. Kamu tidak akan sendirian. Begitu ada kontak fisik, kami akan langsung bergerak. Vina hanya bisa mengangguk. Jantungnya berdebar begitu kencang di dalam dada, sebuah genderang perang yang hanya bisa ia dengar sendiri. Rasa takut itu masih ada, dingin dan melumpuhkan, mencengkeram perutnya. Namun di bawahnya, ada sesuatu yang lain. Sebuah kekerasan hati yang lahir dari keputusasaan. Ia bukan lagi domba yang digiring ke pembantaian. Ia adalah umpan yang sadar, umpan yang siap menggigit balik. Mobil Ibu Ningsih tiba tepat waktu di depan hotel. Saat Vina masuk ke dalam mobil, ia disambut dengan pelukan erat. Oh, Vina sayang. Ibu senang sekali kamu sudah lebih tenang, kata Ibu Ningsih, suaranya terdengar begitu tulus hingga membuat Vina mual. Pelukan itu terasa seperti lilitan ular. Perjalanan menuju Uluwatu adalah siksaan psikologis terpanjang dalam hidup Vina. Ia harus memainkan perannya sebagai menantu yang penurut dan sedikit rapuh. Ia menjawab pertanyaan Ibu Ningsih dengan suara pelan, menatap keluar jendela, berpura-pura mengagumi pemandangan. Sementara itu, Ibu Ningsih terus berceloteh dengan riang, membicarakan betapa indahnya sunset nanti, betapa perjalanan ini akan menghapus semua pikiran buruk Vina. Kamu tahu, sayang, kata Ibu Ningsih sambil mengelus punggung tangan Vina. Setelah semua awan gelap ini berlalu, hari esok pasti akan lebih cerah. Semua masalah akan selesai. Melalui AirPH-nya,
Vina mendengar suara Dewi. Bagus, Vina. Terus pancing dia. Itu sudah terekam. Kalimat itu, kalimat yang memiliki makna ganda yang mengerikan, kini menjadi bukti pertama mereka. Mereka tiba di area parkir Uluwatu yang tidak terlalu ramai. Ibu Ningsih memang benar, ia memilih jalur yang berbeda dari jalur utama menuju pura. Ia menuntun Vina menyusuri sebuah jalan setapak yang lebih sempit, diapit oleh semak-semak lebat. Suara keramaian pura perlahan menjauh, digantikan oleh suara angin dan ombak yang semakin keras. Vina bisa melihat beberapa orang di kejauhan. Sepasang kekasih bule sedang asyik bersuah foto, seorang pria lokal sedang menjajakan kalung kerang. Vina tahu mereka semua adalah bagian dari tim Dewi. Pengetahuan itu sedikit mengurangi rasa takutnya, namun tidak menghilangkannya. Tangan Ibu Ningsih merangkul pundak Vina dengan erat. Terasa posesif dan berat. Lihat, sayang. Sebentar lagi kita sampai. Dari sana, kita bisa melihat semuanya. Mereka akhirnya tiba di sebuah anjungan kecil yang menjorok keluar dari tebing. Tempat itu persis seperti yang digambarkan. Sepi, terpencil, dengan pemandangan laut lepas yang menakjubkan. Di bawah kaki mereka, tebing itu curam dan berbatu. Angin bertiup kencang, menerbangkan rambut Vina. Indah sekali, kan? Kata Ibu Ningsih, suaranya kini terdengar sedikit berbeda. Ada nada antisipasi di dalamnya. Berdirilah di sana, lebih dekat ke tepi. Biar ibu ambil fotomu dengan latar belakang matahari terbenam. Pasti cantik sekali. Inilah isyaratnya. Jantung Vina terasa seperti berhenti berdetak. Ia berjalan perlahan ke tepi tebing, punggungnya kini menghadap ke daratan, menghadap ke Ibu Ningsih. Ia bisa merasakan tatapan predator dari ibu mertuanya. Ia menelan ludah, memaksakan seulas senyum kaku untuk foto terakhirnya. Senyum yang manis ya, sayang, kata Ibu Ningsih. Tepat pada saat itu, dari balik semak-semak di sisi jalan setapak, pria bayaran itu muncul. Ia berjalan cepat ke arah mereka, wajahnya ditutupi masker, tangannya seolah hendak meraih tas selempang Vina. Skenario itu berjalan persis seperti yang Vina dengar. Jambret, teriak Ibu Ningsih dengan suara melengking yang penuh kepura-puraan. Pria itu kini berada tepat di belakang Vina. Vina bisa mencium bau rokok kretek dari tubuhnya. Ia memejamkan mata, bersiap merasakan dorongan maut itu. Namun, dorongan itu tidak pernah datang. Polisi, jangan bergerak. Teriakan keras dan tegas itu memecah ketegangan. Dalam sekejap, pasangan turis dan pedagang asongan yang tadi Vina lihat langsung bergerak. Mereka berlari dengan kecepatan kilat, menerjang pria bayaran itu sebelum tangannya sempat menyentuh Vina. Pria itu terkejut, mencoba melawan, namun ia dengan cepat dilumpuhkan dan diborgol di tanah. Semuanya terjadi begitu cepat. Ibu Ningsih berdiri membeku, wajahnya pucat pasi, topeng kepanikannya yang palsu kini berganti menjadi ekspresi syok dan kebingungan total. Rencananya yang sempurna telah hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Ia menatap para petugas berpakaian preman, lalu menatap Vina yang kini berdiri tegak menatapnya balik, tidak lagi dengan tatapan ketakutan, melainkan tatapan dingin seorang pemenang. Dan pada saat itulah, Arfian muncul. Ia berjalan keluar dari balik tikungan jalan setapak, dipandu oleh Polwan Dewi. Ia tiba tepat pada waktunya untuk melihat pria bayaran itu ditangkap dan ibunya berdiri di sana, terpojok seperti binatang buas yang terperangkap. Wajah Arfian dipenuhi kebingungan dan kekhawatiran. Ibu? Vina? Ada apa ini? Melihat putranya, melihat rencananya gagal total, melihat Vina yang masih hidup, sesuatu di dalam diri Ibu Ningsih akhirnya patah. Logika dinginnya lenyap, digantikan oleh amarah murni yang meluap-luap. Ia tidak lagi peduli dengan sandiwaranya. Ia menunjuk Vina dengan jari gemetar, wajahnya berubah menjadi seringai penuh kebencian. Ini semua karena dia. Jeritnya, suaranya serak dan menusuk. Perempuan ular pembawa sial. Arfian tertegun. Ia belum pernah melihat ibunya seperti ini. Harusnya kau mati. Raung Ibu Ningsih pada Vina, matanya menyala-nyala dengan kegilaan. Kau tidak pantas untuk anakku. Kau tidak pantas mendapatkan hartamu. Kau hanya parasit. Arfian berdiri di sana, beberapa meter jauhnya, sedikit tersembunyi oleh rimbunnya semak. Ibunya belum menyadari kehadirannya. Ia mendengar setiap kata, setiap desis penuh racun itu. Ia mendengar kebenaran yang selama ini coba Vina sampaikan, kini keluar langsung dari mulut ibunya sendiri. Wajahnya yang kebingungan perlahan-lahan hancur, digantikan oleh ekspresi horor dan patah hati yang tak terlukiskan. Dunianya, seperti yang ia tahu, baru saja berakhir. Saat Ibu Ningsih selesai melampiaskan amarahnya,
ia akhirnya menyadari kehadiran Arfian. Mata mereka bertemu. Untuk sesaat, kepanikan melintas di wajahnya, sebuah upaya terakhir untuk kembali memasang topengnya. Namun sudah terlambat. Di mata putranya, ia tidak lagi melihat cinta dan kepatuhan, melainkan kehancuran total. Polwan Dewi memberi isyarat, dan dua petugas lainnya melangkah maju, memborgol tangan Ibu Ningsih. Wanita itu tidak lagi melawan. Ia hanya menatap Arfian dengan tatapan kosong saat digiring pergi, meninggalkan keheningan yang berat di tepi tebing itu. Arfian berjalan mendekati Vina dengan langkah gontai, seperti orang tua yang berjalan di atas pecahan kaca. Ia menatap istrinya, lalu menatap ke arah laut, lalu kembali ke Vina. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Ia hanya jatuh berlutut di tanah dan menangis tanpa suara. Tubuhnya bergetar hebat. Vina mendekat dan memeluknya, membiarkan suaminya melepaskan semua rasa sakit dari pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Berita penangkapan seorang sosialita Jakarta yang mencoba membunuh menantunya di Bali menyebar seperti api. Media menjulukinya, mertua iblis dari Uluwatu. Pria bayaran itu, dihadapkan pada hukuman yang berat, memutuskan untuk bekerja sama dengan polisi. Ia mengakui segalanya dan membongkar jaringan lintah darat yang selama ini meneror keluarga Kadek. Di ruang interogasi yang dingin, Ibu Ningsih awalnya bersikap angkuh, menuntut pengacaranya dan menolak bicara. Ia yakin tidak ada bukti yang cukup kuat. Namun, ketika Dewi memutar rekaman suara dari alat penyadap Vina, di mana Ibu Ningsih dengan jelas merencanakan pembunuhan itu, kesombongannya mulai retak. Tapi pukulan terakhir datang dari masa lalu. Beberapa hari setelah penangkapan, Polwan Dewi menerima telepon dari seorang wanita di Surabaya. Wanita itu adalah Dewi, kakak kandung almarhumah Salma. Ia melihat berita di televisi dan segera menghubungi pihak berwenang. Ia memiliki sesuatu yang ia simpan selama bertahun-tahun, buku harian terakhir Salma. Di ruang interogasi yang sama, Polwan Dewi meletakkan salinan dari halaman terakhir buku harian itu di depan Ibu Ningsih. Ia membacakannya dengan suara lantang. Tulisan tangan Salma yang sedikit gemetar itu menceritakan bagaimana ia menemukan bukti bahwa Ibu Ningsih telah menggelapkan sejumlah besar uang dari perusahaan keluarga, dan bagaimana ibu mertuanya itu menatapnya dengan tatapan membunuh saat ia mengancam akan memberitahu Arfian. Menghadapi hantu dari masa lalunya, ditambah dengan bukti kejahatannya di masa kini, pertahanan terakhir Ibu Ningsih runtuh. Sesuatu di dalam dirinya pecah. Dengan tawa serak yang mengerikan, ia akhirnya mengaku. Semuanya. Ia menceritakan dengan detail yang dingin bagaimana ia mendorong Salma dari tangga setelah pertengkaran hebat mereka. Ia menceritakan kebenciannya pada menantu-menantunya yang ia anggap telah mencuri putranya dan tidak sepadan dengan keluarganya. Ia tidak menunjukkan penyesalan sedikitpun, hanya kemarahan karena akhirnya tertangkap. Menyampaikan berita kedua ini kepada Arfian adalah tugas terberat bagi Polwan Dewi. Arfian harus mendengarkan rekaman pengakuan ibunya, mendengar dengan telinganya sendiri bagaimana wanita yang melahirkannya dengan enteng menceritakan pembunuhan istri pertamanya. Itu adalah momen yang menghancurkan sisa-sisa jiwa Arfian. Ia kini tahu bahwa seluruh hidupnya dibangun di atas fondasi kebohongan dan darah. Beberapa bulan kemudian, pengadilan menjatuhkan vonis. Ibu Ningsih dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Di layar televisi, Vina melihat wajah ibu mertuanya untuk terakhir kali, dingin, angkuh, dan tanpa emosi. Bahkan saat palu hakim diketuk. Karma telah terbayar lunas. Vina tidak melupakan Kadek. Dengan sebagian kecil kekayaannya, ia melunasi utang keluarga Kadek dan memberi mereka modal untuk memulai hidup baru di kota lain, jauh dari ancaman sindikat yang kini juga sedang diburu polisi. Kebaikan kecil dari seorang kasir telah menyelamatkan nyawanya, dan Vina memastikan kebaikan itu dibalas berlipat ganda. 1 tahun kemudian, matahari baru saja terbit di pantai Sanur yang tenang. Vina dan Arfian berjalan bergandengan tangan di atas pasir yang basah. Mereka tidak banyak bicara. Luka yang mereka alami terlalu dalam untuk bisa sembuh total dalam setahun. Arfian telah menjalani terapi intensif untuk mengatasi trauma dan depresi. Pernikahan mereka diuji hingga ke batasnya. Namun mereka memilih untuk bertahan, untuk saling menyembuhkan. Pagi itu, mereka baru saja dari pemakaman. Mereka tidak hanya mengunjungi makam Salma, di mana Arfian akhirnya bisa meminta maaf dengan tulus, tetapi juga sebuah makam simbolis yang mereka buat, sebuah batu tanpa nama untuk mengubur semua kepahitan dan kebohongan dari masa lalu. Arfian berhenti berjalan dan menatap Vina. Di matanya, Vina tidak lagi melihat kehancuran, melainkan secercah harapan yang rapuh. "Terima kasih," bisiknya, suaranya tulus. "Karena telah berjuang. Karena telah menyelamatkan kita berdua." Vina tersenyum, senyum pertama yang benar-benar mencapai matanya setelah sekian lama.
Ia menggenggam tangan suaminya lebih erat. Kita yang berjuang, koreksinya. Mereka berdiri di sana, menatap matahari yang semakin tinggi, merasakan kehangatannya di kulit mereka. Badai telah berlalu. Mereka selamat. Dan di hadapan mereka, terbentang lautan kehidupan yang baru, luas dan penuh kemungkinan, menunggu untuk mereka jelajahi bersama.